baik kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah yang lahir dari ruh, semangat, perjuangan, dan kebangkitan bangsa sudah tentu memiliki kiprah yang besar dalam menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia dalam segala aspek. Salah satunya aspek pendidikan, di mana Muhammadiyah memiliki semangat juang yang tinggi untuk menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran yang berbasis Islam. Oleh karena itu, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Di antaranya beliau mendirikan tablik-tablik, kemudian sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan mulai menulis buku-buku serta majalah kemudian diterbitkan. Di antara sekolah-sekolah yang dibangun oleh beliau adalah Wax School di Jogja, kemudian Mu'allimin di Solo, Mu'allimat di Jogja, dan lain-lain. Semua itu dibangun sebelum Indonesia merdeka. Dan setelah kemerdekaan, perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat pesat. Salah satunya universitas kita ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam membangun sistem pendidikan ini, langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan adalah mulai merubah sistem pendidikan pesantren menjadi lebih modern, di mana di dalam kelas mulai diberlakukan penggunaan meja dan bangku, kemudian sistem pendidikan yang dirubah, penilaian, serta cara mengajar yang lebih modern. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan dua golongan rakyat saat itu. Yang pertama, golongan rakyat intelek yang mendapatkan sentuhan langsung dari pendidikan barat, dan rakyat biasa yang mana hanya mendapatkan pendidikan agama saja. Ini yang coba diciptakan oleh Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikannya, menyatukan dua golongan tadi, belajar secara modern tapi tetap berbasis Islami. Adapun pembaharuan dalam pendidikan informal yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan adalah merubah arah kiblat. Seperti yang kita ketahui, beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah seorang yang faqih dalam ilmu falak, sehingga beliau tahu betul masalah kiblat. Nah, pada saat itu banyak surau yang arah sholatnya menghadap lurus ke barat, sedangkan seharusnya di Pulau Jawa itu kurang lebih 24 derajat ke utara dari arah barat. Jadi istilahnya nyerong ke kanan. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, kemudian dirubah dan sampai sekarang juga tetap seperti itu. Tadi beberapa pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dalam sistem pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap eksis hingga saat ini. Saya rasa sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dan sosial budaya. Kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap masalah-masalah sosial, terutama fakir miskin dan yatim piatu yang semakin menderita hidupnya. Di samping itu, Muhammadiyah juga sedang mengembangkan sosial budaya secara Islami. Muhammadiyah dan sosial budaya diwujudkan dalam bentuk yang pertama, menyantuni anak yatim piatu. Sejak awal Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim piatu. Dalam buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah dalam bidang sosial yang diterbitkan oleh Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2000, Muhammadiyah memiliki 168 panti asuhan yatim piatu dan fakir miskin dengan jumlah 7.935 anak asuh. Selain itu, Muhammadiyah juga sedang mengembangkan amal sosial berupa pemberian bantuan dan pembinaan kepada anak asuh yang tidak mampu. Jenis bantuan yang diberikan antara lain, yang pertama, bantuan uang pembayaran SPP, bantuan uang dan alat-alat keperluan sekolah, bantuan pinjaman sementara untuk menunjang usaha produktif anak asuh, dan bantuan bahan pangan untuk peningkatan gizi. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan seni budaya.
Muhammadiyah memiliki kepedulian yang besar terhadap kebudayaan, khususnya tentang seni, sehingga pernah memiliki lembaga yang disebut ISBM, Ikatan Seniman Budayawan Muhammadiyah. Namun, lembaga tersebut tidak bisa berkembang karena memiliki beberapa kendala. Kendala dari dalam yaitu karena tidak didukung oleh ulama-ulama Muhammadiyah, dan kendala dari luar yaitu karena pada saat itu kondisi politik sedang tidak kondusif, sehingga lembaga tersebut tidak bisa berkembang. Kemudian, berdasarkan keputusan Munas Tarji ke-22 tahun 1995 disebutkan bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad yang artinya kerusakan, doror yang artinya bahaya, isyan yang artinya kedurhakaan, dan bait anilah yang artinya terjauhkan dari Allah. Kemudian, pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma yang telah dituntunkan oleh Tarji. Di samping itu, diungkapkan bahwa seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung, hukumnya mubah atau boleh selama digunakan sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan sejarah. Dan hukumnya akan menjadi haram apabila digunakan atau mengandung unsur isyan yang artinya kedurhakaan dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, seni suara baik berupa vokal maupun instrumental, seni sastra dan seni pertunjukan hukumnya mubah atau boleh dan akan menjadi terlarang apabila menjurus pada pelanggaran norma-norma agama. Kemudian, setiap warga Muhammadiyah dalam menciptakan dan menikmati seni dan budaya dapat menumbuhkan perasaan halus dan menciptakan keindahan, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dan sebagai sarana dakwah. Kemudian yang terakhir, menghidupkan sastra Islam merupakan bagian dari strategi untuk membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pada bab yang ketiga ini yaitu Muhammadiyah dan ekonomi. Nah, di sini Muhammadiyah mengembangkan di bidang ekonomi dengan dimilikinya BUMN atau yang nama lainnya adalah Badan Usaha Milik Muhammadiyah, dan juga mendirikan Koperasi Muhammadiyah, BMT, serta BPR Syariah. Di sini ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah mendirikan koperasi yang sejenis dengan koperasi-koperasi lainnya guna untuk sebagai pendukung atau penyokong perekonomian umat. Nah, yang kedua di sini adalah Muhammadiyah mendirikan BUMN atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah di bidang jasa, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu membangun lembaga keuangan seperti PT Modal Ventura, BMT, dan juga BPR Syariah. Poin yang keempat adalah sharing informasi dengan para pengusaha dan juga perusahaan yang dianggap bonafide dan juga kompetitif. Poin yang kelima yaitu berbagi informasi serta membangun jaringan bisnis dengan para pengusaha lain. Poin yang keenam yaitu membangun kerjasama dengan para pengusaha Muhammadiyah. Poin yang ketujuh yaitu adanya pendidikan keterampilan tentang teknologi pangan, industri, pengemasan, pemasaran, serta ekspor dan impor untuk meningkatkan atau mengembangkan adanya industri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Muhammadiyah dan politik. Sejatinya, sikap Muhammadiyah dalam menduduki domain dakwah dan politik ataupun relasi antar keduanya memiliki jalan yang tepat dan jelas, seperti yang terdapat di dalam sirah Nabawiyah tentang bagaimana Rasulullah bersikap terhadap tawaran masyarakat lain, termasuk tawaran untuk beliau sebagai pemimpin bangsa Arab. Tetapi dengan sangat kritis dan sangat cerdas, beliau menolak tawaran tersebut. Dan intinya beliau ingin melanjutkan dakwahnya secara kultural di tengah-tengah masyarakat Mekah, yang kemudian kita kenal sebagai gerakan dakwah Syria dan Jahiliyah. Muhammadiyah sejak awal kelahirannya tidak memiliki jalur perjuangan politik dan tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan politik atau partai politik, atau yang kita kenal sering dinyatakan bahwa Muhammadiyah
adalah gerakan dakwah dan bukan gerakan politik. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Ghazwul Fikri. Jadi Ghazwul Fikri itu menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu Ghazwul dan Al-Fikri, yang artinya adalah perang pemikiran. Jadi menurut istilah, Ghazwul Fikri adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh Islam untuk mencuci pikiran umat Islam sehingga menjauh dari Islamnya dan pada akhirnya membenci Islam. Tujuan dari gerakan Ghazwul Fikri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah merusak akhlak, yaitu dengan cara memporak-porandakan etika dan moral umat Islam sehingga menjauh dari etika dan moral yang diajarkan oleh ajaran Islam. Misalnya adalah sekarang umat Islam diburu dengan budaya permisisme atau paham serba boleh, kemudian paham hedonisme, yaitu paham memburu kelezatan materi, terus gemar bersenang-senang, hilangnya rasa malu yang dimiliki oleh segolongan kaum wanita dan pria. Yang kedua yaitu menghancurkan pemikiran dengan cara mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan munculnya berbagai macam isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah ateisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Yang ketiga, melarutkan kepribadian, yaitu dengan cara menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga contohnya adalah banyak dari kaum muslimin yang ikut-ikutan melegalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah LGBT, lesbian, biseksual, gay, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi Muhammadiyah dalam menghadapi Ghazwul Fikri, yaitu dengan cara tetap istiqomah dalam kita atau perjuangan. Sebab apa? Karena dengan konsisten dan komitmen total yang dimiliki para pimpinan selama ini, Muhammadiyah menjadi diterima oleh umat. Muhammadiyah menjadi lestari dan survive. Tidak hanya survive, bahkan terus berkembang pesat dalam membangun umat dan membina bangsa. Keistiqomahan dan konsistensi dari Muhammadiyah dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek agama dan ideologi, yaitu dengan cara pemurnian agama dan pemahaman dan juga modernisasi dalam bidang manajemen. Yang kedua yaitu sosial dan politik, dengan cara tidak terjerumus pada politik kekuasaan. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya, dengan cara Muhammadiyah menerima kebudayaan yang ada tetapi tidak bertentangan atau berimplikasi terhadap paham pluralisme. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.